Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, begini ya. Ini kan kalau di Hong Kong ataupun di luar negeri, di Taiwan, di Singapura itu kan masih COVID gitu ya, masih pandemi gitu, masih harus, bahkan di Hong Kong itu belum lepas masker. Dan bahkan kalau masuk Hong Kong pun masih harus karantina. Nah begini ya, ini semua TKW yang khususnya pulangnya area Jawa Tengah gitu ya. Kalau area Jawa Timur gitu mungkin masih bisa terselamatkan dari para pungli atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu menurut saya guys ya. Soalnya gini ya guys, benar-benar kita itu selain ditipu, maksudnya ditipu itu hotelnya itu hotel yang kan kalau area Jawa Tengah itu semua turunnya di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Tiketnya pun semua di Bandara Soekarno-Hatta gitu ya. Bahkan yang misalnya udah dibelikan dari Hong Kongnya gitu, semua turun di Jakarta. Oke guys, bahkan saya itu barengan ini semua dari Hong Kong. Kalau saya memang turunnya di Jakarta. Pikiran saya itu nanti dari Jakarta saya turun ke Jogja, nanti beli tiket paling nggak sampai 1 juta, paling 1 juta berapa gitu ya, 1 juta lah mentok-mentoknya, karena Jakarta Jogja itu cuma 45 menit ya, kalau pesawat itu bahkan setengah jam gitu ya. Nah kalau teman saya itu bahkan udah dibelikan tiketnya dari Hong Kong. Ini era pandemi ya. Dari Hong Kong itu udah Hong Kong, Jakarta. Kemudian itu dalam tiketnya udah dibookingan hotel. Dan di depan majikannya itu iklannya hotelnya bagus, mewah gitu ya. Ya karena di ini bookingnya pakai uang Hong Kong ya, dolar itu sekitar 2 jutaan itu kita cuma per malam ya, karena jam 3 misalnya dari Hong Kong ke Jakarta itu kan 4 jam ya, berangkat jam 9 pagi, nyampe Jakarta itu sekitar jam 1 ya, sampai nunggu ambil koper juga. Berarti kan 4 jam gitulah ya, 4 jam. Dan kita 4 jam kan langsung kita keluar dari Terminal 2 kan. Terus kalau yang sama saja ya, meskipun udah di bookingan hotel dari Hong Kong, sama saja kita keluar dari Terminal 2. Terus kita kalau yang belum di bookingan hotel itu, kita ngomong ya, mereka menawarkan. Dan lebih baik ya, memang kita itu nyarinya yang standar. Kita itu paling di hotel itu cuma bukan hanya semalam ya, misalnya dari jam 1 siang atau nanti jam 3 pagi gitu, kita harus udah ke bandara kan. Kita beli tiketnya kan cuma semalam, ibaratnya itu pun nggak ya 12 jam gitu ya. Itu harga tiketnya itu, kalau kalian nggak pandai menawar atau maksudnya misalnya kalian kamu turun ke Jogja, mendingan kalian cari teman gabungan 3 orang, kita mau 3 orang 600.000 udah, mau nggak mau kita harus begitu. Kalau nggak nanti pokoknya, ternyata di era sekarang itu masih banyak pungli, masih banyak oknum yang nggak bertanggung jawab. Oke ya guys ya, misalnya kita, kalau saya cuma 300.000 ya guys ya, teman saya itu hotelnya itu jelek, super jelek ya guys ya. Kemudian fasilitasnya itu waduh sangat memprihatinkan. Udah toiletnya buruk, nggak ada air hangatnya, spraynya itu udah dekil of the kumel, itu kayak hotel 100 ribuan itu ya, bener-bener kayak hotel bahkan kalau 100.000 di Wonosobo itu udah air hangat, udah AC ya. Itu di Jakarta itu kalau mereka yang udah di bookingan dari Hong Kong itu per malam itu cuma kita cuma semalam ada yang 1 juta itu kalau dibuahkan, bahkan 2 juta
itu sama, hotelnya sama, nggak ada AC. AC-nya ada tapi itu mungkin udah puluhan tahun ya. AC-nya itu nyala tapi bodol, rusak, busuk lah menurut saya. Itu AC-nya ya, AC-nya. Terus masa misalnya hotel itu kan harusnya bersih. Itu tuh kayak udah itu mungkin memang itu mungkin kesempatan para oknum itu tetap masih ada penipuan para TKW. Bener guys, itu bener, nggak cuma 1-2 orang, yang banyak. Khusus era pandemi itu ternyata sangat-sangat memprihatinkan. Oke guys, ternyata era pandemi ini runyam, rumit. Kalau nggak era pandemi ya, saya dari Hong Kong turun ke Singapura langsung sorenya gitu ya kan, berangkat langsung sorenya itu bisa nyampe Jawa Tengah sampai Yogyakarta ya, berangkat jam 9 pagi, nyampe Singapura. Kan saya transit Singapura ya, biasanya emang lebih asik, lebih nyaman transit Singapura. Dari Singapura nanti langsung ke Jogja itu udah ada ya. Nah, aman, itu pun bagasi nggak suruh bayar lagi. Ternyata kalau kita dari Hong Kong ke Jakarta terus kita kan booking hotel dulu kan, masa kita mau, kalau sebenarnya kalau kalian mau mungkin juga nggak apa-apa ya tidur di bandara, tapi kan semalaman sih nggak apa-apa kan, cuma misalnya kalian nyampe jam 2 di bandara Hong Kong, di bandara Soekarno-Hatta, terus kalian mau tidur nggak apa-apa, misalnya langsung beli tiketnya 1 juta. Dan ternyata misalnya yang ini Jawa Tengah ya, Jawa Tengah kan turunnya Yogyakarta, Semarang, Solo gitu. Nah ternyata bagasi dari internasional kita naik kan, kita beli tiket lagi yang jurusan masing-masing ya, Jogja, Solo, Semarang. Ternyata bagasinya yang domestik sama luar negeri itu beda. Dan untung saya itu pas gitu ya, saya cuma kelebihan berapa kayaknya, cuma 2 kilo. 2 kilo ternyata kelebihan 2 kilo pun harus bayar. Nah misalnya kalian bebannya kan, kalau Garuda itu minimal itu 30 kilo ya, 30 kilo itu minimal. Kalau sekarang emang ya kalau Garuda itu kayak 40 ya, saya agak lupa ini, kalau nggak 30 ya maaf ya kalau salah ya, kalau nggak 30 kilo 40 kilo. Nah kalau Singapore Airlines aku teringat itu dulu 32 kilogram. Nah kalau saya kan udah paham gitu ya, kalau Garuda 40. Nah teman saya kan bawa itu kayaknya 45 kilogram, berarti dia di Bandara Hongkong udah kena charge ya, kena biaya itu. Terserah sih, kalau kalian punya banyak uang mungkin nggak apa-apa. Nah kan otomatis setelah nyampe Jakarta kan bebas nggak bayar ya, karena dia dari Jakarta ke Jogjanya. Ternyata bagasi domestik itu dari Jakarta ke Jogja itu cuma 30 kilo. Bayangin guys, kalau saya untung kemarin itu cuma 32 ya, jadi saya cuma bayar 2 kilo itu agak lupa mahal loh, kayaknya itu 70.000 kayaknya lah. Teman saya itu kelebihan 15 kilo ya, dia bayar 70.000 kali 15. Bayangin kan, sangat aneh gitu ya, karena mungkin beda pesawat atau pokoknya era pandemi ini kalian harus benar-benar sedia duit banyak ya, karena kalau turun Jakarta itu bahkan yang udah dibelikan tiket dari Jakarta pun kena tipu ya guys. Ini benar-benar sumpah guys, swear. Ada yang semalam, kalau saya untung cuma 300.000 ya, itu hotel ya, hotelnya itu udah nggak layak, udah tempatnya jelek, buruk, berdebu, pokoknya itu amit-amit dah. Nah saya kan juga pernah bilang itu sama pelayannya juga itu nggak mutu, kayak kayak orang kayak nggak niat gitu ya. Ditanyain, Mbak di sini ada sandal nggak? Dia cuma tetapi nggak ada sandal, dan bahkan emang bener-bener nggak ada sandal. Toiletnya udah kotor, selimutnya juga kotor, pokoknya hotelnya itu nggak layak, kayak mungkin itu hotel 60 ribuan semalam gitu. Nah kalian pokoknya ya, emang era pandemi itu emang sulit bagi TKW gitu ya. Tapi untungnya juga udah nggak di itu Pademangan atau yang kemarin Wisma Atlet ya. Mungkin kalau di Wisma Atlet pun lebih buruk gitu ya. Apalagi pokoknya semua itu tetap TKW itu era pandemi tetap duitnya itu harus sedia banyak. Kalaupun kalian mungkin kalau lebih jelas misalnya hotelnya udah 1 juta nggak apa-apa gitu kan, tapi hotelnya bagus, ini sangat
sangat-sangat buruk sekali lah. Pokoknya emang mau nggak mau kita harus seperti itu. Ya intinya jangan sampai ketipu. Kalian harus berani menawar waktu di bandara Soekarno-Hatta itu harus kalau bisa rombongan gitu ya. Kalau nggak itu banyak sekali yang kena tipu. Mungkin karena pikirannya juga karena udah kepingin pulang kampung, dan juga kalau tiket juga tiket itu juga permainan tipu-tipu. Pokoknya itu harus sedia uang banyak intinya. Oke guys, mungkin kalian yang pulang kemarin-kemarin atau pulang yang bahkan sampai sekarang gitu, atau bahkan yang belum pulang ke Indonesia di era pandemi, kan tetap kalau masih sekarang itu dari Hong Kong pun masih terhitung pandemi. Hong Kong belum lepas masker gitu ya. Dan semua tiket pasti dari Hong Kong turunnya ke Jakarta gitu ya. Pasti semua sekarang itu. Nah, meskipun kalian udah dibelikan atau udah dibookingkan hotel dari Hong Kongnya, kan sekarang penerbangan nggak boleh turun ke Singapura, semua harus Jakarta. Nah gitu ya, ternyata hotel-hotelnya itu semua itu tipu-tipu. Maksudnya itu harganya mahal, tapi kenyataannya hotelnya itu jauh di luar kenyataan. Pokoknya jelek, nggak ada air panas, spraynya itu udah pokoknya jorok banget ya. Pokoknya jorok, kotor, bahkan lemari-lemarinya berdebu, bahkan TV-nya pun nggak layak gitu ya. TV-nya itu udah itu tuh, padahal harganya itu kalau yang kena tipu ada yang 1 juta, ada yang 600.000, mungkin lebih tingginya mungkin 1 juta ya. Tapi kan itu sebenarnya tuh hotel-hotel tersebut mungkin kalau kelas-kelasnya itu mungkin yang sehari semalam itu 60.000. Nah itu intinya ya, kalian siapa boleh bercerita ya yang pulang era pandemi ini. Intinya kalian harus sedia uang banyak. Kalaupun kalian punya uang banyak pun harus jangan sampai ketipu, jangan sampai kena pungli. Bahkan paginya kan kita jam 3 pagi harus udah bangun ya, karena untuk ke bandara, karena tiketnya kan misalnya yang dari Jakarta Jogja itu pasti jam 7 kita harus udah standby di bandara. Nah jam 3 pagi itu ternyata bukan satu mobil itu, misalnya mobilnya kapasitasnya itu 4 orang atau 5 orang, ternyata nggak seperti itu. Ternyata satu mobil bisa diisi 10 orang itu plus koper-koper. Gila banget kan, gila banget ya. Memang sih jaraknya itu dekat, tapi dekat-dekatnya ya tetap kalau mobil, pokoknya sangat ngenes sekali ya guys ya. Apakah kalian sama gitu ya? Dan semoga emang ini pandemi ini tetap berdampak pada TKW ya. Kalaupun mungkin yang bukan TKW, tetap kalian harus cari hotel. Tapi kan hotel, malah justru kita lebih enak cari hotel sendiri, mandiri gitu kan ya. Yang dekat-dekat bandara, emang hotelnya itu ya nggak jauh dari bandara, tapi pelayanannya itu sangat jelek, sangat buruk kalau boleh dikatakan. Hotelnya nggak ada air panas, AC-nya nggak ada, AC-nya itu mati. Dan teman saya pun pada komplain gitu, nggak ditanggepin, kayak sepele gitu ya, mereka nggak nanggepin. Ada minuman pun, minumannya kulkasnya tuh kosong, yang di resepsionis di balkon itu, pokoknya nggak layak banget guys. Sangat-sangat kecewa semua teman saya. Bahkan padahal ini saya didebokinkan dari majikannya dari Hong Kong, itu di gambar-gambarnya itu bagus, kamarnya bagus. Majikan saya bilang ini hotelnya bagus ya, nanti kamu untuk yang di Jakarta. Kenyataannya banyak nyamuk, AC nggak nyala. Untung cuma semalam gitu ya, tapi semalam kalaupun udah yang kena 1.800.000, semua itu kita mau komplain ke siapa? Itu kesempatan para pemilik hotel yang nggak mutu itu, atau itu sebenarnya mungkin emang sudah kong kali kong. Pokoknya era pandemi ini sangat menyulitkan menurut saya. Kapan bubarnya gitu ya? Bahkan di Hong Kong juga masih karantina sekarang kan, pusing. Pokoknya kalau kalian ingin menunda kepulangan juga gimana sih, maksudnya ngapain juga lama-lama di luar negeri. Tapi intinya harus sedia uang banyak era pandemi ini. Kalian kalau turun ke, khususnya yang pulang ke Jawa Tengah ya. Kalau Jawa Timur mungkin enak ya, karena Jawa Timur ada yang KT Pasifik itu dari Hong Kong langsung ke bandaranya, bandara Jawa Timur itu bandara apa ya, saya lupa. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe.